bisa menikahi dan pun itu apa ini pastor tidak bisa menikahi. Itu tolong bagi penjelasan untuk saya Pak Ustadz. Oh nanti kalau ada Katolik yang naik ya? Ya. Nanti saya kita tanyain bertanya lah Pak Ustadz. Kita Ah. bertanya lah itu. Pasal soalan itu tidak pernah saya dengar. Kita Oke, bertanya. baik. Nanti saya tanyakan sama Katolik itu, bukan Protestan itu. Iya. Jadi oke Pak Ustadz, saya turun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Nanti ya pesan beliau tuh kalau ada Katolik nanti saya ini ya bantu tanyakan gitu ya. Sok-sokan ya teman-teman bacain kitab saya ada teks aslinya. Ya udah, mana tunjukkan kan kayak gitu. Dia tunjukkan teks aslinya. Saya bilang udah ya, Kak, saya kagak belajar bahasa Ibrani. Saya kagak belajar bahasa Ibrani ya, dan saya bukan pemilik kitab. Kau yang bacain. Saya tunjukkan ya di laptop saya kagak bisa baca juga dia. Jadi ngapain kau bawa ke teks asli? Ya, beda dengan Al-Quran saya. Al-Quran saya itu ada teks aslinya, bahasa Arab. Ya, bacain Arabnya dulu. Kocak. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang? Iya. Saya Muslim Pak Ustadz. Mau tanya Ada yang mau tadi disampaikan? itu. Hah? Ada Pak Ustadz. Apa tuh? Iya itu. Kalau Quran kita itu kan ada bahasa Arabnya. Dibaca bahasa Arabnya dulu, baru terjemahannya. Baru Jadi terjemahnya. kitab sendirinya pun nggak bisa baca. Itu mau debat pembodohan, debat apa itu Pak Ustadz? Makanya gak jelas sekali kan gitu. Iya. Dia kitab sendiri aja dia itu nggak bisa baca. Mau kayak gimana? Mau kayak Kitab gimana sendiri coba dia, itu? dia nggak bisa baca. Itu mau membohongi orang itu. Betul Bang. Kalau Quran itu kan ada bahasa Arabnya, baru dibaca terjemahannya. Nah kita biar itu kan ada. Kalaunya Masa dia nggak bisa kitab baca? kalau kitab aslinya kan bahasa Arab ya nanti saya bacakan kan kayak gitu. Nggak apa-apa kan? Betul. Itu banyak buku nggak bisa baca, pamer itu yang pakai kacamata, yang pakai masker apa-apa itu. Buat Makanya. apa dia banyak buku kalau nggak bisa baca? Buat apa ya? Kan banyak buku nggak bisa baca gitu. Mending ditimbang aja itu buku semua, ditimbang itu buku ke itu ditimbang kalau nggak bisa dibaca. Aneh emang. Cuma Pak Ustadz. Percuma betul. Coba, ya. Ngajak debat sama Pak Ustadz, kitab sendiri aja dia nggak bisa baca Pak Ustadz itu. Bodoh itu. Makanya saya nggak bisa dibodoh-bodohi gitu. Ketahuan, mau bodoh-bodohin orang pintar pasti ketahuan. Ada lagi Bang, biar kita naikin aja, Pak Kristen Ustadz. yang lainnya. Siap Pak Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya teman-teman semuanya, sebentar. Syukran jazakumullah. Baca ignore, syukran jazakillah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Aduh. Iya teman-teman, kalau saya sih nggak mendalami bahasa Ibrani gitu. Karena saya mendalami bahasa Ibrani, Kristen disuruh baca juga nggak bisa mereka.
Iya, nggak bisa baca juga dia, sama gitu. Makanya saya lebih mendalami yang terjemahannya aja. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Dari Garut, salam kenal Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang disampaikan. Iya. Nyimak aja Pak Ustadz, turun lagi ya. Baik. Kalau gitu ya kita cari Kristen dulu ya yang Salam mau kenal diskusi, dari oke? Garut, Pak Ustadz ya. Salam. Ya. Baik. Oke Bang, kalau gitu saya follow dulu dan saya gantikan dengan kawan Kristen yang mau diskusi ya. Iya Pak Ustadz, aku nyimak nih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Iya, waalaikumsalam. Iya, Islam Bang. Islam, Islam, Pak Ustadz. Ya ada yang mau disampaikan? Soalnya kita diskusinya lintas iman gitu. Iya, makasih Bang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur Bang. Salam kenal. Baik. Salam kenal. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Islam kagak usah ikutan naik ya, biar cepat. Yang Kristen aja yang dinaikin, oke? Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Kristen Islam Bang? Saya memperkenalkan sama Ustadz Yusuf Fai. Anda Islam atau Kristen? Silakan. Saya sangat mendukung. Abang buka dulu kameranya Bang. Silakan on cam dulu baru ngomong gitu. Ya. Nah, baik. Makasih. Iya, Anda Islam atau Kristen? Saya aslinya orang Muslim. Ada yang mau semenjak disampaikan? Ustadz PI berdiskusi tentang lintas agama, itu banyak orang jadi mualaf. Saya itu sangat bangga itu Pak Ustadz. Iya Bapak. Ya begitu saja. Terima kasih. Baik. Nah, makasih banyak ya Pak ya silaturahimnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudaraku yang Muslim ya, kagak usah minta ikutan naik ya. Biarkan kawan kita yang Kristen yang naik ya untuk berdiskusi dengan kita, oke? Jangan buang-buang durasi gitu, ya. Sabar dulu, ini dipilih moderator mungkin nanti tuh ya. Sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Enggak, ini saya mau bertanya, itu Bang Holong tadi itu tuh Islam atau kayak mana Bang? Dia mu'alaf gitu, masuk Islam dia. Tapi kok berdebat sama Bang Zuma dia di sebelah Bang? Debat kenapa dia? Enggak tahu, dia bertanya tentang Kristen juga sih itu. Iya, dia Bang Juma nggak tahu mungkin. Tapi nggak ada dia dibilang situ dia mau kalau mualaf gitu. Dia mau berpikir dulu katanya. Oke? Oh gitu. Oke ya.
Ya, makasih Ustaz ya. Oke. Ya, salam kenal. Ya, Salam assalamualaikum. kenal. Waalaikumsalam. Aduh. Kenapa ya teman-teman TikTok setelah demo ini kayak ada pembatasan penonton gitu ya? Heran saya. Nah, kenapa ini? Aduh, turun dulu. Kayak ada pembatasan gitu tok-toknya. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Malam, Bang. Ya, Dari Islam atau malam. Kristen? Oh, Kristen. Open cam lah dulu, ya. Tadi saya dengar Ustadz Bang, bilang silakan pintakan. dibuka dulu Jadi, kameranya sesuai syaratnya, baru ngomong gitu. Tadi saya dengar Ustadz bilang pintar kan. Coba Jadi saya tanya, silakan kapan dibuka dulu Ustadz meninggal? kameranya dibuka dulu, Bang. Baru kita ngobrol. Open cam dulu, silakan. Kan dibilang pintar tadi kan. Aduh, turun dulu ya Bang ya. Diminta open cam, ngomong aja. Iya. Open cam dulu baru ngomong ya. Bukan ngomong dulu tapi nggak buka kamera. Anda buka dulu kameranya, baru Anda ngomong gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam Bang, Malam Bang. Islam Kristen Bang. Kristen Bang. Ya, silakan open cam dulu Bang. Bantu Bang. Itu udah saya kirim tuh. Nyalakan. Nah, gitu. Thank you, Bang. Ada yang dipertanyakan, silakan. Ya, saya lihat dari topik Bang, ini kan. boleh dikencangin dikit nggak suaranya gitu? Kecil kali. Ya. Saya kan baca di topiknya itu Kristen selalu bantah kitabnya. Sebagai seorang Kristen, ya dia nggak mungkin dong bantah kitabnya. Maksudnya gimana ya Bang? Colong kasih penjelasan dulu. Oh, baik. Ya, Kristen selalu membantah kitabnya. Hal itu terbukti kalau kita bertanya kepada pihak Kristen ya kawan-kawan semuanya. Nah, coba kita bertanya dulu berarti sama abangnya ya. Coba kita bertanya dulu sama abangnya kalau seperti itu. Agar membuktikan sesuai judul. Bang. Ya. Yesus di Lukas 4 nomor 8. Ya. Di situ dikatakan oleh Yesus, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Saya mau tanya, Anda nyembah siapa? Yesus. Nah, kan udah membantah kitab Anda. Ah, kan gitu, udah dibantahnya dah. Kata Yesus, sembahlah Allah, Anda sembah Yesusnya, Anda bantah sendiri kan kitab Anda. Ah, gitu. Nah, dia kan Yesus itu kan dilahirkan
jadi manusia. Oh. Dia datang ke dunia di kitab Mika, di kitab Yesaya juga sudah dinubuatkan bahwa dia akan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia bagi mereka yang percaya kepada dia. Nah, ya percaya kepada dia, bukan menuhankan dia, bukan nyembah dia. Mana sih? Itulah gak sesuai judul kan, Kristen selalu bantah Bibelnya, kitabnya. Membantah. Tapi sebentar bang ya. Biasa bang, biasa lagi bisnis. Teman-teman, bentar ya, saya ada yang diambil bentar juga. Bentar bang ya, sorry bang ya. Aduh, ya gimana bang? Kita jangan ini aja, relax aja, nggak usah dibawa ke hati. Kita kan negara Indonesia, agama dan bebas berdemokrasi kan seperti itu bang. Ya iya, kita tahu, kita nggak bahas politik, nggak bahas negara, kita bahas agama. Iya, bahas agama kita bang, ya bukan bahas negara atau politik. Karena saya kan kadang mengikuti Juma juga, mengikuti Edis TV, tapi pola pikir saya itu kan artinya Indonesia itu kan berbagai macam suku, agama. Dengan pola pikirnya harus maju, teknologi sudah maju, jangan terlalu fanatik gitulah bang. Gini aja, kita tahu Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tapi satu, kan gitu. Ada larangan negara kita untuk diskusi agama, ada nggak? Hah? Tidak ada bang. Enggak ada, ya udah. Makanya nggak usah bawa-bawa urusan Bhinneka Tunggal Ika gitu, kita bahas aja diskusi agama. Ngapain bawa-bawa negara? Maksudnya tadi abang bilang bantah saya di kitab saya di mana itu bang? Di Lukas berapa tadi? Biar saya buka dulu. Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 ayat 8. Di situ dikatakan dengan perikop pencobaan di padang gurun. Berarti artinya di sini kalau saya baca satu perikop di situ dikatakan ketika Yesus pergi ke padang gurun, maka datanglah iblis untuk mencobai dia. Ayat 8-nya berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Itu dia berkata kepada iblis itu bang, yang mencobai dia ketika dia dibawa ke padang gurun. Iya, sama iblis aja dia ngomong sembahlah Allah, apalagi sama pengikutnya. Pikir dong kan kayak gitu. Sama musuhnya aja, sama musuh Yesus aja, sama musuhnya Yesus memerintahkan sembahlah Allah, apalagi sama muridnya. Iya, dia begini bang. Di Yohanes 1 ayat 1 berkata, itu bukan ajaran Yesus Itu bukan ajaran Yesus, makanya Anda bantah lagi itu milik Yesus. Coba kalaunya saya bawa milik Yesus, ya perkataan Yesus, bawakan yang perkataan Yesus gitu. Itu perkataan dari siapa? Dari tulisan Yohanes, bukan perkataan Yesus. Betul. Makanya kalau kita bahas Yesus, maka yang dikatakan Yesus yang kita bahas. Justru abang yang bilang bantah Alkitab saya, bukan saya yang bantah. Nah tadi gini aja, kan tuh kepada iblis dia nyuruh sembahlah Allah, apalagi kepada pengikutnya, ya kepada muridnya. Anda sembah siapa? Anda sembah Yesus. Udah membangkang dengan kitab Anda. Di situ aja hal mudahnya gitu loh.
di kitab Yesaya, Yesus itu kan sudah dinubuatkan. Tadi kan Yesaya berapa pula? Yang tadi abang bilang waktu di Yesaya berapa tadi? Yesaya berapa? Yesaya 9 ayat 6. Itu buat Raja Hizkia. Iya. Itu yulat, itu kata yulat itu pasten atau sudah terjadi di zaman itu. Bukan nubuatan itu. Telah lahir. Bang, Anda paham kan telah lahir dengan akan lahir? Beda kan? Iya. Nah, makanya telah lahir udah terjadi itu. Kan terbukti lagi kan Anda bantah kitab Anda sendiri itu. Bantah. Lah, saya ngebantah, mending saya nggak ikut agama Kristen, nggak agama ikut lah, Islam. sudah tahu tadi Yesaya 9 nomor 6 kata Anda untuk Yesus. Padahal di situ kosakatanya telah lahir. Di zaman itu telah lahir. Lalu apa? Anda bantah untuk Yesus kata Anda. Nubuatannya, Bang. Yang namanya telah terjadi, telah lahir ya bukan nubuatan. Aneh kan teman-temannya yang di YouTube ya. Dia sendiri yang bantah kitabnya gitu loh. Saya tidak membantah, Bang. Ayo udah kalaunya Anda tidak bantah, dikatakan kitab Anda telah lahir di zaman itu, ya sudah bukan untuk Yesus. Karena di kitab Mika juga berkata seperti itu. Kalaunya telah lahir ya, yang lain gugur itu buat Yesus. Ya enggak lah, karena itu kan nubuatan untuk seorang juru selamat yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Bang, telah lahir Anda ngerti kan telah? Telah itu apa? Sudah terjadi gitu. Artinya di zaman Yesaya itu telah terjadi seorang anak lahir. Bukan akan lahir, bukan untuk Yesus. Mau bantah gitu? Mau bantah lagi kitab Anda gitu. Kalau kita lihat dari perikopnya, kelahiran Raja Damai. Oh. Makanya saya bilang ya itu kitab Yahudi telah lahir itu adalah untuk Raja Hizkia. Apa arti Hizkia? Ya Hizkia itu Allah yang perkasa. Bukan. Ada. Bukan untuk Yesus, makanya disebutkan Yesaya telah lahir, bukan akan lahir. Gak mungkin dong yang namanya Hizkia itu dia disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dari namanya aja kekuatan Allah, Bang, Hizkia itu. Salah abang menafsirkannya. Bukan ini Bang, bukan tafsiran saya, tapi tafsiran pemilik kitab Yahudi yang punya tafsir. Nah, tafsirannya itu artinya untuk yang akan datang, di mana Yesus itu akan lahir, dialah yang menjadi penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Gitu. Nih Bang ya, ini saya tunjukkan sama Anda ada ya. Dari komen abang ini kan, dari judulnya Kristen nih Bang, selalu. Ini kan yang Anda bawa kan, nih tafsiran Yahudi nih, ya. Saya kurang paham Bang kalau baca surat Yunani. Bukan Yunani, Ibrani ini Bang. Ibrani, sorry. Iya, saya 9 nomor 6 kan nih, ya. Seorang anak telah lahir, ya. Kan? Apa kata Yahudi di sini? Untuk siapa ini? Kata pemilik kitab. Nih, untuk Hizkia. Apa arti Hizkiyahu? Allah yang perkasa artinya. Itu ayat berapa tadi Bang? Yesaya 9 nomor 6. Apa Bang? Ini pemilik kitab nih ya yang terjemahin. Nih kesimpulannya, mari kita ambil Yesaya 9 nomor 6.
tidak menubuatkan anak yang akan jadi Tuhan. Meskipun anak ini mempunyai nama yang artinya Allah yang perkasa, tapi tidak membuktikan bahwa anak itu adalah Tuhan. Anak yang dimaksud adalah Raja Hizkia, kata Yahudi. Saya punya datanya, itu pemilik kitab Yahudi langsung yang menjelaskan. Bentar ya. Jadi gini bang. Gitu bang. Apa? Iya. Jadi saya lihat di tafsiran Yesaya 9 ayat 6 ini, itu menubuatkan kelahiran Mesias Yesus Kristus. Itu tafsiran Kristen, bukan pemilik kitab. Itu maunya Kristen bang, tafsiran dari Kristen. Coba kalau saya ambil tafsiran dari Yahudi, pemilik kitab langsung. Siapa yang mereka sebut? Raja Hizkia. Mereka yang punya kitab, mereka yang bisa baca, mereka yang tulis. Anda nafsirin sembarangan berarti. Coba. Hah? Banyak jedanya abang ini ya. Iya teman-teman ya, penontonnya 6.200. Dari live kemarin dibuka sampai sekarang ya ada pembatasan dari tok nih. Entah kapan normalnya penontonnya. Bang, next time kita bisa live lagi. Kebetulan saya lagi sibuk. Gak apa-apa, kalau menang itu biasa. Namanya kita berdebat sehat kan. Lagi sibuk saya. Mungkin besok kita bisa live lagi bang ya. Ya baik ya bang ya. Silakan kerja dulu lah. Waktu santai aja naik gitu ya. Iya siap. Jangan siap, sambil siap, kerja. Oke. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Islam bang? Saya Islam bang. Tapi saya ada yang mau saya tanyakan bang. Untuk mengenai masalah di tempat wilayah saya tinggal. Saya tinggal di pelosok dalam Sumatera, khususnya di wilayah Sumatera ya bang. Ini lebih banyak dominan kaum minoritas yang untuk mendoktrin. Nah, untuk saat ini jika ada masalah begitu, untuk hukumnya di mana itu, Bang? Ada tidak untuk kekuatan hukumnya untuk bisa mencegah adanya suatu doktrin minoritas kayak gini, Bang? SKB 3 menteri, Bang. SKB 2 menteri apa 3 sekarang? Itu dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Laporkan ke polisi, sangkut dia. Jadi untuk kekuatan hukumnya ke kepolisian atau ke pengadilan agama, Bang? Kepolisian. Tetapi dengan ada bukti otentik ya, Bang ya? Iya. Nah, dan juga untuk masalah apologet ini, Bang ya, ada tidak untuk kekuatan hukumnya, Bang? Jadi khususnya untuk Islam misalnya ada di daerah atau di ya khususnya di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, ada tidak yang ada kekuatan hukumnya, Bang? Jadi bisa kita untuk mengadukan ke sana saja, Bang. Gini, kalau untuk masalah berdiskusi nggak ada pelanggarannya, Bang. Semua bebas menyatakan pendapat gitu. Nggak ada ininya, nggak ada aturan negara. Karena di kampung saya ini, Bang, kelihatannya udah banyak doktrinisasi. Ya kalau udah banyak laporkan ke polisi, ada pidananya. Oh, ada kekuatan hukumnya memang? Ada. Oke, makasih ya, Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, yang Kristen mana? Yang Islam gak usah minta naik ya, hanya memperlambat waktu gitu.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, lama. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Dari Kristen. Ya, saya Kristen. Silakan open cam dulu lah. Oh, tunggu sebentar, saya ambil baju sebentar ya, Pak. Ya. Ya, Bang ya. Bisa kan? Silakan, ambil Pak, silakan. Ya, bentar ya. Sabar ya. Iya, teman-teman, ada pembatasan TikTok kayaknya. Edis aja berapa cuma yang nonton 6.000 juga Edis, saya lihat siang tadi. Bentar ya, Bang ya, sabar ya. Pakai baju bentar ya. Oke. Ada pembatasan. Ya kita kasih waktu semenit gitu. Ngambil baju itu bentar aja. Nah gitu. Oke. Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Saya cuma mau tanya. Kristen selalu membantah kitabnya. Nah, yang dibantah yang di mana itu, Bang? Baik. Yang dibantah yang di mana? Contoh kayak gini, Bang ya. Di kitab Anda, Yesus berkata, sembahlah Allah. Yang mana? Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Oke? Ya. Sekarang Anda nyembah siapa? Terus lanjut. Saya menyembah Tuhan saya Yesus Kristus. Nah, udah Anda bangkang itu. Sudah Anda bantah kitab Anda. Kata Yesus sembahlah Allah, malah Anda sembah Yesusnya. Kan gitu, udah membantah kitab Anda sendiri udah tuh. Gini, tunggu. Kalau Anda mengatakan saya membantah itu, Anda yang punya room, saya minta tolong kepada Anda, tolong dibukakan karena saya punya handphone hanya satu. Oke, bisa? Baik. Oke. Bentar. Kata Yesus. Tetapi Yesus berkata, ini perkataan Yesus ya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja ya, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Anda nyembah siapa? Saya menyembah Yesus Kristus. Anda ingin Yesus nyuruh nyembah siapa, Bang? Menyembah Allah. Di situ aja udah Anda bantah kitab Anda. Bang, ini Anda kena pelanggaran karena merokok. Anda kena pelanggaran karena merokok. Saya hapus dulu ya. Minta naik lagi ya. Oh, oke. Mana tahu anak saya tadi sudah tidur. Ya, pelanggaran itu. Rokok. Nggak boleh ngerokok. Silakan minta naik lagi. Abangnya tadi, silakan minta naik kembali gitu. Mana dia? Sabar ya. Tunggu. Silakan minta multi lagi, Bang. Ya, jangan ngerokok. Kalau ngerokok kena. Mana orangnya? Siapa tadi namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ligat, Edo.
Selamat malam Ustadz. Halo, selamat malam. Silakan, Anda Kristen? Iya bang, Kristen bang. Open cam dulu bang. Bang, izin bang, satu pertanyaan aja bang. Open Boleh? cam aja dulu. Mau 10 Anda bertanya boleh. Ya enggak, maksudnya gini bang. Quran Nggak mau open kan cam. mengklaim Nggak mau bang. open cam. Sabar bang. Quran open kan cam. mengklaim Nggak mau open Nabi cam. Isa itu. Ya udah, nggak mau dia ya. Ya, kalau kau nggak mau ikut aturan, saya nggak akan dengerin suara kamu juga gitu. Beres gitu. Kalau kau ikut aturan, maka saya akan hormati Anda gitu. Ya, kalau kau nggak mau ikut aturan, ya udah, saya juga nggak akan dengerin Anda. Nah, jangan ngerokok Pak, kena gitu. Pelanggaran. Siap. Nah, Siap. tadi kan saya sudah perlihatkan kepada Anda, kata Yesus sembahlah Allah. Anda menyembah Yesusnya. Di situ aja udah terbukti Anda membantah kitab Anda sendiri gitu loh. Di mana tadi tertulis? Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 ayat 8. Oke. Bisa ditunjukkan Pak Ustadz sekalian biar saya bacakan. Nih. Nah, di situ disebutkan ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Ya, kata Yesus sembahlah Allah. Anda nyembah Yesus kata Anda. Udah Anda bantah kitab Anda tuh. Ya. Sebentar, saya ingin menjelaskan yang tertulis tadi. Ya, silahkan Nah, tanggapi. Begini. Sewaktu Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, dia kan firman yang kami yakini kan dia kan firman Allah yang menjadi manusia. Itu perkataan dia itu kepada siapa yang ditunjukkan? Kata Anda kan Dia firman menunjukkan perkataannya itu kepada siapa? Bang, kata Anda kan firman Allah jadi manusia ya? Betul? Tunggu Pak, jangan ke situ, jangan ke situ. Anda yang bawa gimana sih? Kata Anda firman Allah jadi manusia kan? Itu perkataan Yesus kepada siapa? Itu bukan perkataan Yesus. Jadi perkataan siapa? Masa perkataan saya? Kan tidak mungkin. Itu adalah tulisan Yohanes. Gimana sih? Bukan perkataan Yesus. Yohanes yang menuliskan. Yohanes itu muridnya. Dia itu kesaksiannya. Di mana pernah? Kalau Yesus itu kesaksiannya. Gini, kalau itu tulisan Yohanes, muridnya Yesus. Sabar. Anda kan menunjukkan kepada saya bukan bukan perkataan Yesus. Nah, di mana Yesus mengatakan dia mengesahkan tulisan Yohanes? Yohanes itu murid Yesus. Iya, mana pengesahan Yesus? Diskusi baik, kita diskusi baik. Iya, Sekarang makanya kita TikTok aja gitu, diskusi baik. Gini, mana tadi? Coba bisa Anda minta tolong Anda menunjukkan tadi yang tertulis tadi? Ya, Lukas 4 nomor 8 kan? Bisa Bapak tuliskan? Tunjukkan. Tunjukkan. Nih ya. Nih ya, tulisannya merah ya. Oke. Tulisan merah Anda tahu maksudnya apa, Bang? Menyatakan itu. Ya, tadi Bapak tadi menyatakan bahwasannya itu bukan perkataan Yesus. Di situ sudah tertulis, tetapi Yesus berkata kepadanya, Anda tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perkataan Yesus tintanya merah ya? Yesus untuk itu dinyatakan Yesus untuk siapa? Oke. Dinyatakan Yesus itu untuk iblis ini. Iblis. Bukan untuk manusia kan, untuk iblis kan. Untuk iblis aja, untuk musuhnya ya itu disuruh Yesus nyembah Allah. Apalagi untuk manusia, untuk muridnya. Gimana sih?
Sama musuhnya aja Yesus menyuruh menyembah Allah, apalagi sama muridnya. Coba perikopnya bisa Anda mengetahui perikop ada atau tidak? Coba perikopnya apa di situ? Percobaan di padang Dia gurun. dicobai ini. di padang gurun. Iya. Dicobai, siapa yang mencobai? Iblis. Yang mencobai manusia itu siapa? Siapa yang mencobai manusia siapa? Tuhan atau iblis? Iya. Yang mencobai manusia iblis. itu Tuhan atau iblis? Yang mencobai iblis. Itu manusia. Yang mencobai manusia itu Tuhan atau iblis? Mencobai Misal manusia, begini, Pak. manusia apa? Kita mau berbuat jahat, mau memperkosa seseorang atau memperbuat tidak baik, beda pembahasan itu. Kita bahas Lukas 4 itu yang ini. mencobai di situ siapa? Iblis atau iblis. Tuhan? Iblis kan? Yesus berkata kepada iblis dan iblis mencobai Yesus, kan itu? Dan Yesus mengetahui itu. Iya, sama iblis aja disuruh Yesus sembah Allah, apalagi sama muridnya. Apa kata Yesus? Itulah katanya. Ya sudah. Ada Yesus ngomong sembahlah aku. Gini loh Bang. Gini. Kalau saya mengkutip yang dari situ, jangan, itu udah lari dari konteks Anda ini. Ini enggak lari. Dia berkata sama iblis, sembahlah Allah, bukan sembahlah aku. Kristen selalu membantah kitabnya. Dari mana kami membantah? Sekarang Anda sembah siapa? Sementara saya tunggu, saya ingin membenarkan ini. Ini tema Anda ini tidak benar. Iya, silahkan bantah dulu kitab Anda, silahkan. Anda menyatakan bahwasanya itu Kristen selalu membantah kitabnya. Sementara ini kita tadi sudah bertanya ya, diskusi ya. Itu bukan perkataan Yesus untuk manusia. Oh, bukan perkataan Yesus untuk manusia. Oh. Iya. Di padang gurun dan iblis datang mencobai dia sebagai manusia. Terus kalau gitu saya cari perkataan Yesus untuk manusia mana? Sembahlah aku, kata Yesus. Kita kembali ke tema Anda. Tema Anda ini tidak benar. Makanya kita bahas tema. Ada nggak kata Yesus sembahlah aku? Karena Anda mengatakan Anda menyembah Yesus. Yohanes 13 ayat 13, dia adalah Tuhan. Nggak ada di situ. Akulah guru dan Tuhan itu beda-beda. Nggak ada Yesus menyuruh menyembah di situ. Yang saya cari sembahlah Yesus. Jangan yang demikian, Pak Ustadz, jangan Anda menyatakan. Anda bantah pula kitab Anda. Udah 2 kali Anda bantah kitab Anda tuh. Tunjukkan ayat yang saya katakan tadi, Yohanes 13 ayat 13, dia adalah Tuhan. Tapi Anda jangan kemana-mana. Saya ingin membahas tema Anda tadi. Anda menunjukkan itu tadi kan? Itu yang Anda tunjukkan tadi untuk tema Anda berarti. Ya? Terus? Oke? Iya. Dan Anda sudah mengakui bahwasannya itu adalah untuk iblis, bukan untuk iblis, manusia. Betul. Lah, untuk sekarang kita cari untuk manusianya mana? Ada nggak Yesus menyuruh sembahlah aku? Hanya untuk membuat pembenaran, bukan untuk mencari kebenaran. Sama iblis aja dia nyuruh nyembah Allah, apalagi sama muridnya. Kayak gimana sih? Kayak gini, kalau Anda mau bantah ya. Kalau Anda mau bantah saya, silakan Anda tunjukkan perkataan Yesus kepada manusia, sembahlah aku. Mana? Baru top bantahannya. Yohanes 13 ayat 13. Nggak ada di situ, nggak ada, beda. Nggak ada di situ Yesus minta sembah, nggak ada. Anda tunjukkan Yohanes 13 ayat 13. Oh, saya tahu. Akulah guru dan Tuhan, tahu. Jangan hanya tahu, tunjukkan ayat. Ya, iya. Saya udah tahu. Aku adalah guru dan Tuhan. Nggak ada di situ dia mengatakan sembahlah aku, nggak ada. Tunjukkan ayatnya. Saya udah tahu, ngapain saya ditunjukin? Udah tahu saya. Aku adalah guru dan Tuhan.
Nggak ada di situ dikatakan Yesus sembahlah aku, nggak ada. Nggak ada. Tunjukkan ayatnya. Mana. Iya, saya udah tahu. Udah tahu. Di situ saya udah tahu kagak ada Yesus menyuruh menyembah, nggak ada. Berani kau pengecut. Nggak ada, nggak ada. Ya udah Anda yang buka kalau kayak gitu. Saya punya room. Tunjukkan ayatnya. Udah, ya saya udah tahu aku adalah guru dan tuan. Tuh saya bacain udah. Saya udah bacain. Bayangkan saya udah bacakan, gak perlu saya tunjukkan lagi ya. Yohanes 13:13, akulah guru dan tuan. Udah tahu saya. Paham? Saya udah tahu dan saya bacakan pula. Akulah guru dan tuan dan perkataanmu itu benar, kata Yesus. Tunjukkan Ya ayatnya. udah, nggak ada di situ sembahlah aku, nggak ada. Nggak ada di situ sembahlah aku, nggak ada, kata Yesus. Nggak ada. Udah cari coba ayat yang lain yang Yesus berkata sembahlah aku, di mana? Pengecut, tunjukkan Di mana? ayatnya. Saya Di sudah mana? tunjuk. Yohanes Cari 13. ayat yang betul, sembahlah aku, kata Yesus. Di mana? Ayat pegangan saya kuat di situ semua. Apa? Yohanes 13 ayat 13. Nggak ada di Kau yang situ punya sembahlah room, aku. Tunjukkan ayatnya Yohanes 13 Saya ayat 13. udah tahu, saya bilang. Ngapain lagi ditunjukkan ayat itu dalam kepala saya? Ayatnya aja dalam kepala saya, ngapain saya tunjukin? Nggak ada di situ sembahlah aku. Tunjukkan ayatnya. Udah di dalam ayatnya. kepala saya ya. Bunyinya nih ya, Yohanes 13:13, akulah guru dan tuan dan perkataan engkau betul, kata Yesus. Gak ada sembahlah aku, nggak ada. Yang kita minta dari Anda ya, karena Anda menyembah Yesus ya, Anda kan tidak terima judulnya. Anda tidak terima judulnya. Kan gitu. Nah, yang saya minta biar Anda tidak dibilang membantah kitab Anda, coba tunjukkan sama saya sembahlah aku, kata Yesus. Room ini nggak berbeda kalau nggak kau tunjukkan. Loh, room ini nggak. Udah di dalam kepala saya, ngapain? Ngapain ditunjukkan kalau saya udah hafal? Ngapain coba kalau saya tunjukkan, ngapain saya udah hafal sendiri? Saya tidak mengerti untuk yang ke situ. Saya minta tunjukkan yang saya pahami. Ya iya, ini saya tunjukkan, saya bacakan langsung ya. Akulah guru dan tuan. Nah tuh. Tunjukkan. Ini saya tunjukkan, bahkan saya bacakan ya. Akulah guru dan tuan. Udah, apa lagi? Malu sama diri sendiri. Jangan sok hebat. Lah, ayo tunjukkan. Ini saya bacakan Yohanes 13:13. Akulah guru dan tuan. Nah, apa lagi? Ayat tunjukkan. Lu kok nggak berani nunjukkan? Lah, kagak perlu lagi saya tunjukkan di dalam kepala saya, langsung saya bacain nih. Akulah guru dan tuan. Ah. Kenapa? Coba. Untuk ayatnya yang mana? Ya. Itu isinya saya bacakan langsung. Takut. Apanya takut? Udah hafal saya. Takut. Nunjukin akulah ayatnya. guru dan tuan, kata Yesus. Dan perkataan itu betul. Dah. Kamu takut nunjukin ayatnya? Gak ada di situ sembahlah aku, gak ada. Ya kalau berani tunjukin. Gak ada sembahlah aku, gak ada. Ya kamu takut enggak? Ya. Kamu takut enggak nunjukin? Udah di dalam otak saya sembahlah aku, nggak ada di situ. Coba cari ayat yang Yesus berkata sembahlah aku, di mana? Saya tunjukkan Yohanes 13 ayat 13. Nggak ada di situ Yesus berkata sembahlah aku, nggak ada. Kamu takut nunjukin ayatnya? Nih saya bacakan Yohanes 13 nomor 13, telinga Anda buka. Akulah guru dan tuan dan perkataanmu itu betul. Dah. Tuh, saya nggak menunjukkan lagi, langsung saya bacakan kepada penonton. Bayangkan. Apa coba? Berani nggak nunjukin ayatnya? Lah,
Nih saya bacakan sekali lagi ya, telinga Anda pasang. Ya, akulah guru dan Tuhan. Ya, akulah guru dan Tuhan. Memang Saya bisa saja sebab seperti itulah kata Yesus, akulah guru dan Tuhan. Burung beo saja bisa mengikuti omongan saya. Lebih bagus burung beo daripada Anda kayak gimana? Ya udah, kalau saya bilang kalau saya bilang di situ nggak ada Yesus menyuruh menyembah, ya cari ayat lain di mana Yesus berkata sembahlah aku gitu. Data tidak tertunjuk itu sama dengan burung beo. Ya, Anda minta, Anda kan minta tunjukkan. Burung beo itu menyatakan, saya nyatakan kepada burung beo itu burung beo itu mengatakan Udah. Nah itu. Udah. Nih saya nggak menunjukkan lagi, tapi langsung saya bacakan. Dengarkan ya, Anda dengarkan. Langsung saya bacakan. Yohanes 13:13. Akulah guru dan Tuhan. Tuh. Dan katamu itu tepat, kata Yesus. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, apa tuh? Bisa Anda tunjukkan? Bukan saya tunjukkan lagi, langsung saya bacakan. Itu isinya Yohanes 13:13, kagak ada Yesus menyuruh sembahlah aku, nggak ada. Takut, tidak berani. Nih, ya. Mana sembahlah aku kata Yesus mana? Mana? Kamu menyebut apa itu? Coba Anda baca. Sembahlah aku mana? Kamu menyebut siapa? Sembahlah akunya mana? Begini. Kan beginilah. Sudah dibacakan, ditunjukkan juga ngotot kan. Dibantah pula Bibelnya. Udah dibilang, saya udah hafal gitu ya. Di situ tidak ada Yesus menyuruh menyembah, nggak ada sembahlah aku. Anda kan mengatakan Anda menyembah Yesus. Di mana tertulis kata saya kan kayak gitu. Itu yang saya minta. Di mana Yesus mengatakan minta sembah, di mana? Yesus tidak pernah menyatakan dia harus disembah. Tapi kalau dia menyatakan bahwasanya dia Tuhan, dia sudah menyatakan bahwasanya dirinya Tuhan. Ya kalaunya Yesus tidak pernah mengatakan untuk minta sembah, lalu Anda sembah, berarti Anda melawan kitab Anda. Sesuai berarti judulnya. Gimana sih? Aduh. Yesus kan udah tahu tidak minta sembah, kata Anda, tidak ada menyuruh, tidak ada tertulis di kitab Anda. Lalu Anda sembah tuh Yesusnya, berarti Anda membangkang kitab Anda. Aduh. Bapak Ustadz yang terhormat, dia tidak minta untuk dia disembah, tapi dia sudah menyatakan bahwasanya dirinya Tuhan. Jadi tidak perlu orang pintar itu langsung berpikir, oh berarti dia adalah Tuhan dan harus diikuti. Itu siapa Tuhan siapa Tuhan? Tuhan kali. Nah, itu tadi Yohanes 13:13, coba buka lagi. Kalau di situ diterjemah tidak tunjuk lagi, Tuhan. Tunjuk lagi coba. Itu pernyataan. Bentar. Pernyataan. Tes. Cek. Kedengaran nggak suara saya? Ngeles. Udah ada ya. Kayak gimana? Di situ kurios bahasanya Tuhan. Nggak usah pakai original teks. Tadi Anda kan tidak mengerti original teks. Kalau yang kagak pakai original teksnya, dari mana dapat kosakata Tuhan itu dari mana? Coba. Saya mau tanya, kalau kagak ada original teksnya, kata Tuhan itu dapat dari mana coba? Pak Ustadz yang terhormat, kita coba saya mau tanya sama Anda. Ya, ini kan ada terjemahannya. Ya, ini kan ada terjemahannya. Oke? Jangan kesana kemari. Anda sudah membuka. Jangan kesana kemari. Kita bahas kitab Anda ini, Yohanes 13:13 ini, kan gitu. Ya. Oke?
Ini kan ada terjemahannya. Ya, dari mana dapat terjemahan ini dari mana? Saya mau tanya, Anda dapat terjemahan ini dari mana? Anda sudah Coba. Anda sudah membuka. Udah. Coba Anda dapat terjemahannya ini dari mana? Anda sudah membuka dan sudah menyatakan kan? Iya, ini ada terjemahannya. Dapat terjemahan ini dari mana? Anda mengerti bahasa Indonesia atau tidak? Iya, ini bahasa Indonesia. Anda dapat terjemahannya ini dari mana? Dalam bahasa Indonesia atau bahasa apa? Iya, ini dapat terjemahannya dari mana? Saya tidak mau tahu. Itu saya. Tidak mau tahu. Tidak mau tahu dapat terjemahannya dari mana, tidak mau tahu. Nih. Makanya bantah teruslah kitab Anda, kan gitu ya. Aduh. Di situ aja udah ketahuan. Saya tanyakan Anda dapat dari mana terjemahannya, nggak mau tahu katanya. Anda tidak terima dan ingin membawa original teks, oke? Seseorang ada terjemahannya itu, dia dapat menerjemahkan dari mana? Kita di dalam Indonesia atau di negara lain? Iya, terserah atau aja mau dalam negara Indonesia atau negara lain, terserah. Seseorang yang mempunyai terjemahan dalam bahasa dia sendiri, dia ngambilnya dari mana? Menerjemahkan dari mana? Kitab Anda dibawa dalam terjemahan, Anda terima atau tidak? Nah, kalau kitab saya ya nih kayak gini ya. Ya. Nih, saya contohkan sama Anda ya. Nah, oke. Silakan. Ini kitab saya ya, ada terjemahannya. Nih, perhatikan di layar. Ada terjemahan bahasa Indonesia. Dari mana saya dapat terjemahan ini? Ya, dari ininya. Nih, ya. Dari teks ini, nih. Okay. Ya. Ada terjemahannya. Sekarang saya cari. Nah, sekarang ini, bentar biar Anda paham ya. Sekarang ini, ya. Ini cuma ada terjemahannya. Ini dapat dari mana terjemahannya? Kita berbicara dalam bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia, betul. Pakailah bahasa kita sendiri. Iya, ini saya pakai bahasa Indonesia. Terjemahan ini dapat dari mana? Terjemahan bahasa Indonesia ini dapat dari mana? Ini terjemahan dari burung beo gitu. Terjemahannya dari burung beo gitu. Kayak gimana? Dari burung beo terjemahan ini. Pakai terjemahan bahasa Indonesia. Ya iya, kita pakai terjemahan bahasa Indonesia. Oke. Sekarang terjemahan bahasa Indonesia ini kita dapat dari mana? Jangan ke situ dulu. Apanya jangan ke situ dulu? Kita cari dulu dapat dari mana ini terjemahan. Anda bisa nggak? Bentar, nanti Anda. Saya dulu bertanya karena kitab Anda yang kita bahas terjemahan bahasa Indonesia. Pertanyaan Anda sudah berapa yang saya jawab? Pertanyaan Anda sudah berapa yang saya jawab? Ini tadi kan saya udah jawab pertanyaan Anda. Ya, Anda menunjukkan hal ini. Jangan ke situ dulu. Ya. Kalau Anda menyatakan saya mau cari ini dari mana asalnya, terjemahannya kok ada gitu. Itu bukan saya yang mendapatkan dan itulah keimanan saya dalam bahasa. Bantahlah kitab kau terus ya. Imani terjemahan tuh ya. Mau dari beo mau dari siluman kan nggak tahu kita. Kayak gimana mau dari beo mau dari siluman itu terjemahan. Bahasa negara saya. Udah? Saya ingin menanya kepada Anda. Oke. Anda sudah saya jawab. Saya ingin menanya kepada Anda. Apakah kalau kitab Anda itu dibaca harus dengan bahasa Arab atau yang tidak boleh dengan bahasa Indonesia? Ya wajib pakai bahasa Arabnya. Kenapa? Dari bahasa Arabnya kita bisa menerjemahkan ke Indonesia. Oke. Kalau boleh saya belajar kepada Anda, ya, saya ingin belajar ini mengenai kitab Anda. Saya ingin membantah tema Anda tadi. Saya sudah bantah ya, walaupun sedikit banyaknya ada yang mengerti atau tidak. Tapi saya ingin belajar kepada kitab Anda.
Adakah yang kontradiksi atau tidak? Itu yang terutama saya. Yang saya tanya kepada Anda, ada yang kontradiksi atau tidak? Gak yang ada. kuat itu Al-Quran atau hadis? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Berarti yang lebih kuat yang mana? Yang Al-Quran atau hadis? Lah, Al-Quran. Al-Quran, oke. Saya ingin membaca teks yang pertama. Apa di situ yang satu perikop dalam Al-Quran tadi? Bisa Anda tunjukkan? Nggak ada Saya ingin perikop bertanya dalam di Quran, nggak ada. Kalau Anda menyatakan tidak ada dalam satu perikop, nggak ada Al-Quran itu perikop, nggak ada. Kok Al-Quran perikop sih? tidak. Saya kurang mengetahui itu satu perikop atau yang bagaimana. Maksud saya dari apa pembukaan yang pertama? Kalaunya Al-Quran itu satu juz, satu surah. Nggak ada satu perikop, nggak ada. Ya udah, kalau gini Pak Ustadz ya. Saya ingin kalau satu juz itu yang bagaimana? Satu juz itu berapa ayat atau satu surah itu berapa ayat begitu? Satu juz satu buku nih. Berapa ayat dia tergantung. Nah, berarti kalau satu surah itu yang bagaimana? Satu surah tuh kayak gini nih, ya. Saya tunjukin. Ini satu surah nih. Yang bagaimana? Nih, satu surah Al-Fatihah ayatnya 7. Yang pertama, saya ingin yang pertama saja Pak Ustadz. Nih, pertama yang nih. bagaimana? Bagaimana? Berapa surahnya? Satu surah ya 7 ayat tuh. Nah. Oh, 7 ayat. Maaf ya Pak Ustadz, saya yang baca saya tidak kelihatan ini. Kalau satu surah itu 7 ayat dan dia, maaf ini Pak Ustadz ya, kita gini. Kalau Anda bisa menggugurkan iman saya tanpa bisa tanpa bisa itu yang di dalam satu surah itu saya sangkal, ya. Oke, nyatalah gugur imanku. Maksudnya gimana? Oke. Begini, yang satu surah ini yang tertulis di situ apa saja? Ini yang pertama sajalah. Iya, yang tertulis. Ya, yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ditunjukin lah Ustaz, biar semua orang pada tahu. Oh, kalau Islam tahu, soalnya hafal semua. Harus dinyatakan dengan bahasa Indonesianya. Oh, baik, saya bacakan ya sama bahasa Indonesianya, ya. Oke? Janganlah Pak Ustaz, tolong ditunjukin. Nah, gini aja ya. Saya baca dulu sampai habis, nanti betul atau salah silahkan ya. Kita lihat ya. Oke? Oke. Dan setelah itu nanti saya yang tanggapin ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuh, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Bang, kena lagi kau merokok sih Bang. Kena lagi nih. Udah nggak apa-apa, nggak masalah itu. Karena aku yang enggak berpengaruh. Kau turun dulu naik lagi, ya. Aduh, kok udah dibilang juga. Jangan ngerokok dulu gitu ya. Udah dibilang ngerokok kena, saya bilang. Kau sendiri yang melanggar kayak gimana sih? PL rokok itu kena. Kacau juga. Ntar dulu, hak dia masalahnya teman-temannya, nggak apa-apa. Siapa tahu dia mau belajar gitu. Open cam lah. Nah, lanjutan.
Maliki yaumiddin. Kan tadi ya, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Maka dari itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Engkau murkai. Waladdallin, dan jalan yang sesat. Nih, perhatikan dah. Ya, betul nggak? Saya terjemahin. Tuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, ya, Tuhan semesta alam. Tuh. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tuh. Sekarang nih Ustaz, kita diskusi yang baik aja ya. Ya gini Bang, dari mana saya bisa menerjemahkan itu? Dari teks aslinya. Anda aja dari tadi ngotot. Coba kalau nggak ada Arabnya, dari mana saya dapat terjemahannya? Nggak bisa. Iya, oke. Sekarang gini Ustaz ya. Anda menyatakan teks aslinya dan ke bahasa Indonesia. Iya, dari teks asli saya bisa terjemahin. Ya. Saya tanya kepadamu Pak Ustadz. Al-Quran itu perkataan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, kalau menurut orang Pak Ustadz itu siapa dia? Dia bukan makhluk. Dia Esa bukan makhluk. Nih, saya bacain lagi ayatnya tentang Allah ya. Tunggu, jangan kesana sini dulu. Yang saya tanya dulu Pak Ustadz, Allah itu siapa dia? Dia bukan makhluk. Ya. Kata Pak Ustadz. Allah itu adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Dan menciptakan seluruh isinya. Tuh. Nah, tapi sebelum tadi kita ke yang Bapak baca tadi ya. Anda menyatakan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Halo? Dalam keimanan Pak Ustadz itu bukannya tiada Tuhan selain Allah? Iya. Jadi kenapa berani Bapak Ustadz menyatakan Tuhan itu pencipta langit dan bumi? Ya iya, karena ada ayatnya. Tapi Bapak tadi sudah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Iya. Tapi kenapa Bapak Ustadz berani menyatakan Tuhan itu pencipta langit dan bumi? Ada ayatnya. Harusnya Allah pencipta langit dan bumi. Ya memang bukan Tuhan yang dimaksud itu Allah. Kayak gimana sih ini? Tuhan itu gelar kayak gini ya. Tuhan itu gelar, Allah itu nama. Ustadz, kita tinggal Pak Ustadz, maaf ya, kita tinggal di Indonesia. Bukankah Anda sudah mengimani tidak ada Tuhan selain Allah? Betul. Nah, tapi tadi baru saja Pak Ustadz menyatakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya iya. Ada ayatnya. Bingung kan? Tuhan pencipta langit. Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa Anda mengimani tidak ada Tuhan selain Karena Allah? Ada ayatnya. Gimana sih? Pak Ustadz, ini kembali lagi kita berbahasa Indonesia. Iya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Betul. Anda sudah menyatakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya. Sementara Anda sendiri
Bapak Ustadz sendiri mengimani tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa Bapak Ustadz tadi mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi? Karena ada ayatnya. Ini aku yang lari apa siapa yang lari ini? Lah. Bingung sendiri, dia yang nanya, dia yang bingung, teman-teman. Gimana dia yang nanya, dia yang bingung gitu. Kita dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jerman atau bahasa Inggris atau bahasa apa Indonesia ini? Kita. Ya udah, coba simak itu tadi. Makanya Anda perlu tanya dulu, apa itu Tuhan, apa itu Allah. Kenapa disebut tidak ada Tuhan? Kecuali Allah. Berarti Tuhan dan Allah itu beda. Kayak gini, Tuhan itu adalah jabatan, Allah itu adalah sebuah nama. Hah? Jadi kayak gini, Pak Prabowo adalah seorang presiden. Tidak ada presiden kecuali Prabowo. Ngerti? Tidak ada presiden kecuali Prabowo. Ngerti gak? Berarti tidak ada presiden kecuali Prabowo. Artinya apa? Tidak. Prabowo yang presidennya kan? Tidak ada presiden kecuali Prabowo. Berarti presiden tidak ada. Nggak ada. Mana ada presiden di Indonesia ini kecuali Pak Prabowo. Ngerti? Kecuali Pak Prabowo. Berarti Prabowo bukan presiden. Hah? Tidak ada presiden kecuali Prabowo. Ada nggak selain Pak Prabowo di Indonesia di Indonesia ini presiden? Tunggu. Tidak ada presiden. Berarti presiden tidak ada. Nggak ada. Kecuali Prabowo. Kecuali Prabowo. Berarti Prabowo tidak Prabowo presiden. Apa pangkatnya? Hah? Pangkat Prabowo apa? Pemimpin. Ya. Pemimpin negara. Iya. Jabatannya apa? Dia presiden. Ya presiden. Kan gitu. Ya, maksudnya nggak ada presiden yang lain kecuali Pak Prabowo, kan gitu. Tidak, Anda tadi mengatakan tidak ada presiden. Kosakatanya tidak ada presiden kecuali Prabowo. Saya tanya, Anda bertanya sama saya, nggak ada presiden? Nggak ada kata saya di Indonesia ini kecuali Prabowo. Kan gitu. Tidak ada presiden. Kan Anda yang menyatakan tadi tidak ada presiden. Berarti presiden tidak ada. Nggak ada presiden kecuali Prabowo. Kecuali Prabowo. Kecuali Prabowo. Makanya kan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti narasi Anda tadi pun salah ya? Nggak ada salah. Tuhan pencipta. Nggak ada yang salah. Anda tadi mengatakan Tuhan pencipta alam semesta. Karena yang dimaksud Tuhan itu adalah Allah satu-satunya. Anda mengimani tidak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan, nggak ada kecuali Allah. Iya. Berarti kalau saya merujuk ke Tuhan semesta alam, merujuk ke Allah saja, nggak ada ke Tuhan-Tuhan lain, nggak ada. Bingung sendiri dia, teman-teman. Saya tidak bingung. Saya membawa narasi Anda. Iya. Saya membawa narasi Anda. Oke. Kan Anda bertanya tadi, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Udah, biar penonton yang menilai. Iya, penonton juga pada ketawain Anda. Sampai saya kasih udah contoh-contoh yang paling mudah gitu ya. Tidak ada presiden selain Prabowo. Sebagian menertawakan dan sebagian mengambil hikmah. Sekarang begini aja. Begini aja Pak Ustadz yang terhormat ya. Tadi Anda sudah menyatakan tadi yang dari mana pembukaan ayat itu perkataan
Allah. Oke. Dari ayat pertama tadi bagaimana apa tadi Pak Ustadz bisa ditunjukkan? Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, jangan disebutkan lagi, tunjukkan aja. Tunjukkan aja Apa, bisa Pak ditunjukin Ustadz? kenapa? Ya, biar nyata. Biar nyata. Iyalah, biar semua Tuh, orang apa? tahu. Buat apa? Ha? Buat apa ditunjukin? Ini pasien saya ini akut, teman-teman. Ya. Nah, apa nih? Nih. Nggak kelihatan Pak Ustadz, kurang dekat. Nah, bisa saya bahasa Indonesianya, saya tidak mengerti itu bahasa tulisan itu tadi yang di atas. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oke. Bisa lanjut terus. Saya ingin mengetahui. Nah, di situ apa lagi disebutkan Pak Ustadz? Bisa disebutkan Pak Ustadz, minta tolong. Saya kurang jelas. Segala puji apa sih? Minta tolong bisa dibacain Pak Ustadz. Bacalah. Segala puji bagi Allah. Tuhan apa sih? Tuhan semesta alam ya. Oke. Nah, lanjut Pak Ustadz. Bisa lanjut lagi? Nah, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oke, itu baik semua. Lanjut Pak Ustadz. Yang apa sih? Apa ini Pak Ustadz? Yang menguasai ya Pak Ustadz ya? Yang menguasai hari pembalasan. Saya bisa berhenti di ayat ini? Tidak? Bisa kita pertanyakan ayat yang ini? Saya bisa. Ya, terus. Tidak. Apa? Mau tanya apa? Yang menguasai hari pembalasan. Nah, di sini saya tanda tanyanya Pak Ustadz. Berarti Allah itu mempunyai hari pembalasan. Ya iya. Kalau nggak punya hari pembalasan, seenak Anda nanti hidup di dunia, ya. Oke, kalau menurut iman saya kita harus bagaimana Tuhan kepada kita. Dan itulah jati diri kita, harus mengikut Dia. Ya Pak Ustadz ya. Kalau itu iman saya. Kalau iman Pak Ustadz saya tidak tahu. Tunggu sebentar. Saya ingin menyimak yang tadi itu. Yang pasal keberapa tadi itu? Pasal keempat ya? Ayat 4. Terus? Yang memiliki hari pembalasan ya? Lalu? Apa yang harus dibalaskan sama Allah? Lah, itu yang saya tanya. Anda pukul orang, itu nanti dibalas Allah di hari pembalasan. Anda curi duit orang, dibalas Allah nanti di hari pembalasan. Ayo. Jadi nggak bisa seenak Anda hidup. Iya. Berarti Allah sama dengan pedendam dong Ustadz. Bukan. Kalau dia memerintahkan kamu sholat, Anda sholat, dia balas juga dengan kebaikan. Gitu. Itu gunanya hari pembalasan. Saya tanya Ustadz, kalau sholat itu gini, mengikuti ajarannya atau bertobat? Sholat itu perintah dari Allah. Kalau perintah itu mengikuti ajaran atau bertobat? Ya ajarannya. Nah, jadi kenapa Bapak Ustadz tadi menyatakan bahwasanya kalau saya sholat berarti kan tidak ada pembalasannya? Lah, kalaunya sholat juga dibalas. Berarti kalau kita dengan sholat aja
sama dengan dosa yang kita perbuat tidak ada gitu maksudnya. Lah, dosa yang kita perbuat dibalas, kebaikan yang kita buat akan dibalas. Itulah hari Dosa yang pembalasan. diperbuat dibalas. Kebaikan yang kita perbuat dibalas juga. Di mana dituliskan ada lagi itu? Saya tanya. Waduh. Nih ya, ntar. Dalam Al-Quran Anda di mana dituliskan? Ada Al-Quran ya? Oh, kebaikan dibalas kebaikan gitu. Yang penting dosa, perbuatan dosa dibalas. Perbuatan baik dibalas. Tapi Allah yang membalas ya? Iya. Di mana? Nih, saya kasih ya Anda, ayatnya. ya? Dalam Quran mintanya. Nih. Aduh, baterai kuat pula ini Pak Ustadz. Nah, baca. Apa itu? Kurang jelas, langsung aja Pak Ustadz. Kurang jelas. Iya, saya penglihatan sudah rabun sih. Nih, saya besarin. Umur sudah sudah 47. Nah, saya besarin tuh. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarah pun niscaya dia akan melihatnya. Melihat jarah itu balasannya. apa artinya? Tunggu sebentar Pak Ustadz, saya tidak tahu jarah itu apa. Artinya Satu apa titik. jarah? 1 titik pulpen. Barang siapa mengerjakan kebaikan 1 titik pulpen. Satu titik pulpen. Paling kecil. Oke? Niscaya dia akan melihatnya. Nih. Melihat apa ya, Pak Ustadz? Baca lagi. Kalau Baca lagi bawahnya. kurung buka kurung itu kan tidak ada tuh. Baca lagi bawahnya tertulis itu Pak Ustadz. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah pun niscaya dia akan melihatnya pula. Balasannya. Lihat apa ini? Tidak, balasannya itu tidak ada itu Pak Ustadz. Itu ya buka kurung dan tutup kurung. Iya balasannya yang dimaksud. Itu tidak ada di original teksnya tadi di ayat itu tidak ada, itu tambahan. Kalau itu kan ini kan cuma satu kata ya. Yang penting itu kan tidak ada di situ walau satu kata mau 1000 kata. Berarti dalam kurung ini nggak ada teksnya gitu, nggak ada ayatnya. Kalau apologet Kristen baik Edis baik siapapun itu menyatakan tidak ada, mereka yang mengetahui. Tidak ada. Saya awam Pak Ustadz, saya hanya menyimak. Oke, baik kalau kayak gitu. Coba saya ini ya. Nih, ntar. Sebentar ya, nih, saya mau kasih tahu Anda. Jangan kalau kitab Pak Ustadz, jangan kalau kitab. Bentar, saya mau tanya. Bentar. Saya tidak mau bahas Saya mau tanya sebentar sama Anda. Gimana sih? Oke, silakan. Sabar, kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa, ya saya mau bilang apa? Saya awam. Bentar. Ya, bentar ya. Jangan ngerokok. Oke. Tidak, saya hindari sedikit. Saya perokok berat memang ini. Mabuk kali. Tidak sih, saya hanya nyimak aja. Alah ya, suka mabuk ente. Kenapa mabuk? Mabuk masa bisa masih ngomong waras begini? Gimana sih Ustaz? Aduh. Mana tuh? Apa tuh? Sabar. Saya cari ayatnya dulu ya, teman-teman ya. Saya mau tanya gitu sama dia. Matius, ini. Saya bingung nih. Mana? Apa yang bingung? Gimana yang bingung? Coba. Apa tuh? Sabar. Iya. Matius 12:47. Ustadz sabar ya, kita pun diajari sabar.
Tunggu ya. Nah, ini apa nih? Apa Satu ayat ini. Saya mau tanya, ini nggak ada ayatnya kitab kau nih? Tanda kurung semua. Dari awal ayat sampai akhir ayatnya tanda kurung semua itu. Oke, begini Pak Ustadz, jangan tertawa dulu. Kan saya sudah mengatakan tadi, saya bukan apologet dan saya awam. Anda yang membuka room, saya naik, saya menanggapi tema Anda. Iya, nggak usah protes, berarti ada di dalam Al-Quran tadi ya. Nggak usah ngeles lah, berarti ya. Kalau saya tunjukkan gini ya. Kalau saya tunjukkan nih ya, balasannya di dalam Quran ini bukan berarti nggak ada teksnya, ada berarti. Pak Ustadz, itu tadi ya, itu bukan tanda kurung begini. Coba lihat tandanya ini tadi. Apa ceritanya? Satu ayat tanda kurung semua. Kan sudah saya katakan tadi ya. Apa ini? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa ini? Mana ayatnya ini? Tanda kurung semua pula. Oke, begini Pak Ustadz ya. Anda menyatakan itu yang tanda kurung. Apa ini? Sudah? Udah? Dah. Saya katakan saya awam. Saya bukan apologet. Sudah? Nah, terus? Itu bukan pernyataan dari saya, itu yang tidak ada. Ya bantahlah lagi Bible Anda ya. Sesuai dengan judulnya kan gitu ya. Udah sesuai, udah bantah aja terus ya, bantah aja terus. Anda menyatakan bahwa saya membantah Bible saya. Masalahnya dari tadi Anda bantah terus Bible Anda. Dari mana saya membantah? Saya sudah jawab. Ini tadi tanda sampai kurung ke tema. semua. Mau Anda bantah? Anda membuat jangan ke situ. Anda tadi menyatakan Bible saya bantah. Tema Anda sudah saya bantah dengan Bible yang Anda. Saya bawa tema, buka Bible. Anda bantah pula yang saya tunjukkan kitab Anda saya bantah. Pernyataan kita sudah berapa lama dan Anda tidak menunjukkan yang itu tadi ya. Apanya? Oke. Kacau udah ya. Dari tema Anda tadi. Ada lagi Bang. Soalnya yang di bawah antri nih. Yang di bawah antri nih. Oh, yang di bawah antri. Tadi saya mau tahu yang tadi yang ayat keempat yang pembukaan pertama itu. Nanti aja dah. Saya mau belajar pun tidak boleh gitu. Nanti gantian lah. Kalau lama-lama belajarnya kasihan yang di bawah nunggu ya. Nggak mau, udah satu aja dulu. Nanti kebanyakan cerna dulu satu pelajaran saya ya. Anda belum pintar. Ya cerna dulu satu pelajaran saya, nanti naik lagi besok. Itu yang sudah saya cerna Pak Ustadz. Saya sudah download itu. Kenapa lagi begini enggak? baru saya buka? Itu sudah saya download. Yang di bawah juga kasihan kelamaan. Gantian lah. Kenapa yang di bawah kelamaan? Saya minta penjelasan yang baik gitu loh Ustaz. Ya iya udah dijelaskan tadi satu, cerna dulu gitu, gantian sama yang lain. Dikeluarin moderator kan kau. Moderator yang keluarin ya teman-teman semuanya. Aduh. Bang Lubis, kita iklan dulu ya teman-teman semuanya. Udah jam 12 malam, gak apa-apa. Saya akan lanjut lagi ya, tapi iklan 2 menit, jangan kemana-mana. Teman-teman semuanya, saya menyampaikan kepada Anda semua rule saya di Jakarta nanti gitu ya. Saya tanggal 11 ini akan ke Jakarta ya, menghadiri Milad Api. Di tanggal 11 jam 12 siang saya berangkat dari Kalimantan ke Jakarta. Habis itu hari itu ya tanggal 11 itu saya ke Monas. Habis itu
ke Masjid Istiqlal ya. Nah, tanggal 12 itu teman-teman, kalau Anda berada di daerah Tebet ya, di daerah Jakarta Selatan ya, kalau mau ikut sholat Jumat bersama saya, datanglah ya di Masjid Korlantas Polri ya. Masjid Korlantas Polri, Masjid At-Taqwa Korlantas Polri ya. Insya Allah nanti ya kita sholat bersama di situ dengan saya ya. Insya Allah nanti saya yang imamin gitu ya, imamin Jumatnya gitu. Terus teman-teman, hari Sabtunya kita hadir di Milad Api, dan hari Minggu kita akan ke tempat kohdonditan. Jadi yang mau silaturahim dengan saya duluan ya teman-teman, silakan datang ke Masjid At-Taqwa ya, di Korlantas Polri Jakarta Selatan ya teman-teman. Baik, teman-teman, saya umumkan juga ya, kemarin saya nggak live streaming karena sibuk. Nah, cuma ya untuk pengumpulan mushaf Al-Quran dari uang donasi yang masuk ya teman-teman, kemarin ada masuk sekitar 1 juta lebih gitu ya. Terima kasih banyak, syukron jazakumullah khair ya teman-teman semuanya yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga amal ini menjadi amal jariah bagi Anda yang mengantarkan Anda ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin ikut berpartisipasi juga dalam penyaluran mushaf Quran di bulan September, silakan Anda mengirimkan aja langsung ke Bank BCA yang saya sematkan ini ya teman-teman. Saya pakai Bank BCA nih. Ya. Tuh. Ada juga BSI, cuma langsung aja Anda minta ke ini ya, ke WhatsApp saya. Nah, habis ini saya akan sematkan nomor WhatsApp ya kawan-kawan. Saya akan sematkan nomor WhatsApp. Kalau yang ini yang saya sematkan Bank BCA. Kalau Anda minta bank yang lain ya, atau nomor dana, habis ini saya sematkan. Nah, iklan kita 1 menit ya teman-teman. Insya Allah nanti penyalurannya setelah saya dari Jakarta ya. Karena saya di Jakarta 5 hari nanti, 5 hari.